Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa BBS TV dimanapun Anda berada? Tentunya semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa bersama saya Devi Putri dalam program yang luar biasa, yaitu Tukso promosi KIE program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Nur Hadi SPD. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita menyapa seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung yang sudah hadir di sini. Pemirsa yang ada di rumah, perlu kita ketahui bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang dialami oleh anak akibat kurangnya gizi kronis secara berkepanjangan. Maka dari itu, dari sini kita harus menjaga kesehatan reproduksi khususnya bagi para remaja. Ini adalah hal yang sangat penting tentunya, karena pada remaja adalah waktu yang terbaik untuk membangun kebiasaan baik. Dengan menjaga kesehatan reproduksi dan juga menjaga konsumsi nilai gizi yang baik pada remaja bisa menekan percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu kita mengangkat dalam Tukso ini dengan tema peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk mencegah stunting. Kita hadapkan ketiga narasumber kita bersama dengan masyarakat yang hadir di sini dan Anda yang ada di rumah, akan kita bahas bersama seperti apa peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi remaja untuk mencegah stunting. Kita perkenalkan narasumber kita yang pertama, dengan bangga kita sambut Komisi 9 DPR RI Bapak Nur Hadi SPD. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat dan senyumnya ini bikin masyarakat selalu berpikir positif ini ya. Selagi masih sehat kita harus bermanfaat gitu ya Pak ya. Yes ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk beliau. Dan kita sapa juga Kartininya BKKBN, beliau adalah koordinator bidang admin. Kita sambut dengan bangga Ibu Dr. Randa Sofia Hani MM. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Devi. Alhamdulillah. Pokoknya kalau Bu Hani sudah senyum ini masyarakat juga ikut senyum ini Bu ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau sekali lagi. Dan masyarakat Tulungagung pasti tidak asing dengan beliau, apalagi semangatnya luar biasa dalam penurunan stunting. Kita perkenalkan Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. Dengan bangga kita sambut Bapak Sujianto Esket Ners MMRS. Kabarnya gimana Pak? Sehat Pak? Selamat siang, sugeng siang, salam sehat. Luar Alhamdulillah biasa. Sehat ya Pak ya. Nanti siap untuk menyampaikan kepada masyarakat Tulungagung dan sekitarnya tentunya ya Pak. Siap. Untuk penurunan stunting. Stunting di Tulungagung gimana Pak? Aman? Alhamdulillah kita terkendali, semoga saja semakin menurun dengan peran serta seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, langsung saja akan kita bahas bersama mengenai peningkatan kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja untuk mencegah stunting. Kita pengen tahu seperti apa tanggapan tentunya dari Komisi 9 DPR RI tentang kondisi reproduksi dan gizi pada remaja di Indonesia saat ini. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah dan yang hadir di sini. Bapak Nur Hadi, disilahkan dengan hormat. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang ada di Balai Desa Sawo dan juga pemirsa BBS TV yang ada di rumah. Baik, pertanyaan yang disampaikan sangat bagus, bahwa saat ini kondisi remaja di Indonesia, khususnya mungkin di Kabupaten Tulungagung, bagaimana dengan kesiapan menuju keluarga ya, menuju nanti mau menapak di lembaran baru untuk membangun sebuah rumah tangga. Tentu ini juga ditentukan bagaimana kesiapan organ reproduksi dari remaja itu
kondisi kesehatannya. Ketika sudah menikah pastikan merencanakan kehamilan, kemudian merencanakan kelahiran dan lain sebagainya. Ini menjadi penting perhatian untuk kita semua, khususnya Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja. Jangan sampai terjadi kasus pernikahan dini karena kecelakaan. Mungkin di Tulungagung tidak sebesar kasus-kasus yang ada di kota-kota besar, tapi tetap harus diwaspadai, ya, harus tetap diwaspadai, karena semakin banyak kasus pernikahan dini maka potensi angka stunting itu akan semakin naik, ya. Betul sekali, apalagi di usia kurang dari 20 tahun ini bisa terkena kanker leher rahim loh. Ya. Resikonya luar biasa, nggak hanya stunting saja ya Pak ya. Betul, ya. Di sisi lain selain pernikahan dini ini juga tolong diperhatikan Bapak Ibu, ya, dari sisi pengaruh pergaulan bebas, khususnya ini kasus narkoba Bapak Ibu. Jadi ya kita tahu sekali dan marak, baik itu di media sosial maupun di televisi, kita tahu banyak sekali remaja yang terjerat kasus narkoba. Nah, kalau misalkan ada remaja yang terjerat kasus narkoba, ya, ini juga akan mempengaruhi alat reproduksinya, organ reproduksinya, ya. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan bayi sehat, tapi dia ternyata mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, ini juga akan mengganggu cita-cita bangsa ini menjadi negara besar, negara maju, untuk menciptakan generasi berkualitas di masa depan. Jadi penentunya Indonesia nanti pada tahun 2045, Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia ini akan menjadi negara apa? Itu adalah penentunya remaja saat ini dan juga anak-anak yang dilahirkan di tahun-tahun ini, Mbak, kan begitu. Nah, karena remaja yang sekarang mungkin usia belasan tahun, nanti di 2045 kan usianya ada yang 30, ada yang 40 kan. Bisa jadi kalau mereka merencanakan sebuah pernikahan yang baik, nanti mereka akan menjadi orang yang tua yang baik dan meneruskan ilmu-ilmu yang baik, ilmu yang positif bagi anak-anaknya. Jadi bisa disampaikan ya, usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama dengan kami. kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam liputan khusus promosi KIE Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Nur Hadi SPD. Baik, salah satu cara kita untuk mensosialisasikan kepada para remaja seperti apa pentingnya menjaga reproduksi remaja tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Sofiahani MM bahwa salah satunya dengan generasi berencana. Betul ya Bu ya.
Nah, itu syaratnya agar bisa gabung di situ seperti apa Bu, bisa disampaikan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kami BKKBN untuk program remaja ini mempunyai program genre. Genre ini ada di 2 jalur, ada di jalur sekolah dan ada di jalur masyarakat, seperti itu. Nah, adik-adik, ibu-ibu yang hadir di sini kayaknya ini rata-rata mungkin sudah punya anak SMP, SMA, perguruan tinggi seperti itu. Ini mohon disampaikan untuk ikut program genre yang ada di sekolah-sekolah mereka. Karena apa? Di sana nanti akan diberikan adik-adik yang masuk di program genre akan diinformasikan tentang bagaimana tentang kesehatan reproduksi. Nah, informasi apa kesehatan reproduksi itu? Ya paling tidak kami mempunyai program walaupun undang-undangnya adalah 19 tahun laki-laki dan perempuan boleh menikah, tetapi BKKBN berharap untuk perempuan adalah usia 21 tahun dan 25 tahun. Nanti di sana diinformasikan tentang kenapa sih harus usia 21, harus usia 25, nanti ada informasi di genre itu. Dan apa? Informasinya itu bukan dari gurunya, dari teman sebayanya. Nah, karena apa? Kadang-kadang kalau curhat dengan guru kan males ya, maling nanti dimarahi sama guru. Nah, ini nanti kalau curhat dengan teman sebayanya dan adik-adik ini dilatih, jadi nanti bisa menjawab secara tepat dan benar seperti itu. Jadi lebih tepat sasaran gitu ya. ya. Termasuk di sana akan diinformasikan bahwa remaja kita paling tidak ini zero, tidak melakukan pernikahan dini, tidak melakukan seks bebas dan tidak terjerat kepada nafsa. Nanti mungkin dari Tulungagung bisa menyampaikan di mana saja sekolah-sekolah yang sudah terbentuk. Luar biasa, memang betul. Dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin di sini dari orang tua bisa memberikan edukasi juga kepada putra-putrinya agar selalu ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Guna apa? Tidak terpengaruh dari media sosial yang mungkin mengarah ke negatif seperti pernikahan dini, mohon maaf, pornografi, nafsa dan lain sebagainya yang mungkin bisa merugikan generasi penerus bangsa nantinya ya Bu. Salah satunya ikut generasi berencana. Oke, kita juga pengen tahu seperti apa kondisi dan juga respon dari masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung khususnya bagi para remaja mengenai kesehatan reproduksi, kandungan gizi yang harus dikonsumsi. Untuk saat ini seperti apa Pak respon dari masyarakat tentunya bisa disampaikan Bapak Sujianto Eskep Ners MMRS, disilakan. Terima kasih Mbak Diva. Jadi peran serta masyarakat di Kabupaten Tulungagung itu luar biasa, sangat baik sekali terkait dengan bagaimana percepatan penurunan stunting. Salah satunya adalah terkait dengan remaja, karena remaja itu harus dikelola dengan baik, harus di screening dengan baik agar kualitasnya pada saat nanti menjadi seorang ibu, terutama untuk yang perempuan itu akan siap dalam beberapa aspek. Di Kabupaten Tulungagung kita sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait dengan bagaimana percepatan pemberian tablet tambah darah. Salah satu seperti sampaikan Bu Hani tadi, permasalahan remaja itu adalah salah satunya adalah karena anemia, kekurangan darah, terutama bagi remaja putri. Jadi 36% remaja itu mengalami anemia. Nah, bagaimana agar anemia ini bisa tertangani atau tidak lagi terjadi anemia? Maka untuk anak remaja kami di sekolah-sekolah di Kabupaten Tulungagung ini sudah kita berikan tablet tambah darah. Selain itu kita juga kerjasama dengan di dalam Posyandu terkait juga pemberian tablet tambah darah dengan pembinaan di Posyandu. Nah, dengan remaja yang siap nikah, artinya pada saat usianya sudah memenuhi, kondisi kesehatan sudah bagus, terkait dengan tidak lagi anemia, ini harapannya angka stunting di Kabupaten Tulungagung bisa kita zero untuk Kabupaten stunting.
Karena di Kabupaten Tulungagung ini angkanya di Jawa Timur itu 13, di Indonesia sesuai dengan SSGI itu 13,1. Sedangkan di bulan timbang di Februari kemarin kita mencapai 4,5 untuk balita yang hadir. Campur darat ini 2,2%. Jadi angkanya tidak tinggi, tetapi kalau ini kita tidak terus kendalikan, tidak terus kita lakukan percepatan, ini berbahaya. Oleh sebab itu, biarpun angkanya sudah di bawah nasional, tetap kita harus tetap target untuk menurunkan stunting. Luar biasa, dengan program inovasi dan juga strategi yang sudah terlaksana dari Kabupaten Tulungagung maupun yang sudah berjalan di BKKBN Provinsi Jawa Timur, kita juga pengen tahu seperti apa tanggapan dari anggota Komisi 9 terkait dengan program-program yang sudah berjalan tersebut, dan mungkin ada masukan juga ini dari Bapak Nur Hadi bisa disampaikan mumpung kita bisa duduk bersamaan di sini, kita cari solusi terbaik bersama-sama demi penurunan stunting di masa yang akan datang. Akan kita bahas usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi strategi, inovasi dan juga program yang sudah berjalan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur dan juga dari Kabupaten Tulungagung tentunya ya. Bisa kita saksikan juga seperti apa tanggapan dari anggota Komisi 9. Apakah ada masukan juga di sini dari Bapak Nur Hadi, bisa disampaikan Bapak? Baik Mbak, memang peran remaja ini sangat penting sekali ya untuk bagaimana menciptakan masa depan Indonesia yang lebih cerah. Betul sekali. Yang gilang gemilang ya, utamanya di tahun 2045, tahun Indonesia Emas nanti. Saya mendorong agar BKKBN juga dalam hal ini Dinas KB yang ada di Kabupaten Tulungagung kan sudah punya wadah namanya PIKAR Pak ya. PIKAR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Juga ada program yang namanya kalau nggak salah itu PKBR, Persiapan Kehidupan Keluarga Remaja ya itu Ibu ya. Ini juga penting Mbak. Mungkin bisa melakukan inovasi Pak Sugianto ya dari Dinas KB ini ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, melakukan sosialisasi bagaimana menyiapkan ada semacam apa ya, privat atau ada semacam sekolah non formal khusus ya. Begitu. Bagaimana menyiapkan nanti menuju rumah tangga yang keluarga kecil bahagia seperti konseling gitu Pak. Iya, seperti itu Mbak. Kita juga pengen tahu harapan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur tentunya dalam rangka penurunan stunting ini, khususnya dalam kesehatan reproduksi remaja dan juga nilai gizi remaja saat ini yang harus dikonsumsi. Bisa disampaikan Ibu? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Setiaji bahwa BKKBN itu sudah membentuk tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini apa? Mendampingi keluarga-keluarga jangan sampai nanti memiliki anak yang berisiko stunting. Mulai dari calon pengantin didampingi, tadi sudah disampaikan, ibu hamil didampingi untuk mau periksa di puskesmas atau Bu Bidan paling tidak selama hamil 4 kali minimal, mendampingi ibu yang pasca persalinan. Ini apa harus didampingi supaya apa? Ibunya mau memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, seperti itu. Dan setelah 40 hari masa nifas
diharapkan sudah ikut program KB. Supaya apa? Tidak ada dua balita dalam rumah tangga tersebut, sehingga anak balita ini memang didampingi mulai dari 0 bulan sampai 5 tahun, didampingi oleh ibunya, baik makanannya, tumbuh kembangnya, kasih sayangnya, dan sebagainya. Setelah itu adalah keluarga yang mempunyai balita dan baduta didampingi supaya apa? Ibu-ibu yang mempunyai balita atau baduta mau hadir di posyandu. Supaya apa? Balita ini dapat imunisasi secara lengkap. Ini bulan Agustus, ini ada bulan timbang dan pemberian imunisasi dasar untuk balita. Monggo Bapak Ibu yang hadir di sini atau ada tetangganya yang mempunyai balita diharapkan hadir di posyandu. Karena masyarakat kita itu kadang-kadang segan hadir di posyandu. Wah, nanti kalau diimunisasi anak saya panas, males. Jadi masyarakat kita yang mempunyai balita ini hanya 50% yang hadir di posyandu. Kalau secara Jawa Timur. Lah ini jadi persoalan, padahal di posyandu itulah diketahui tumbuh kembang balitanya sesuai dengan kelompok umurnya, sehingga apa? Tidak terjadi tadi balita yang stunting. Disampaikan. Terima kasih banyak Ibu untuk penyampaian yang luar biasa pula, dan tentunya strategi, inovasi dan juga kebijakan yang sudah diluncurkan oleh BKKBN maupun pemerintah yang ada ini sudah tepat sasaran dan benar-benar semuanya ikut berperan. Tetapi kalau masyarakat di sini tidak ikut serta, maka tidak akan tercapai. Maka dari itu mulai sekarang kita berikan edukasi juga kepada putra-putri kita semua agar selalu menjaga kesehatan reproduksi, apalagi harus makan makanan yang bergizi supaya nantinya ketika memiliki anak tidak terkena stunting, karena mencegah stunting itu penting. Jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali. Nonton TV nunggu sampai rumah, nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Pemirsa, terima kasih Anda masih dalam liputan khusus. Kita masuk di season tanya jawab. Kita persilahkan kepada peserta atau hadirin yang telah hadir untuk memberikan pertanyaan. Monggo, disilahkan. Angkat tangan. Oke, Bapak boleh berdiri Pak. Ke tengah Pak. Di tengah Pak ya. Dengan Bapak siapa di sini? Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Supriyanto dari Kecamatan Bandung, khususnya dari Desa Sebalor. Yang pertama saya tanyakan dari berkaitan stunting, masalah itu apa? Cara pencegahan anak yang kekurangan gizi itu bagaimana? Yang kedua berkaitan dengan pernikahan dini. Sekarang memang sudah musimnya anak-anak sekarang itu kurang lebih menikah dari usia kurang dari 20 tahun. Nah, itu bagaimana tips cara untuk mengingatkan atau gimana untuk cara bahasa Jawanya nuturi anak-anak kita yang sudah kebelet
atau sudah terburu-buru menikah. Oke. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara pencegahan anak yang kekurangan gizi? Dan yang kedua, pernikahan dini gimana cara mengatasinya? Karena kadang orang tua di sini untuk kewajibannya agar selesai, udah anaknya dinikahkan aja. Nah, ini yang selalu jadi PR kita. Kita cari solusinya bareng-bareng di sini. Monggo narasumber kita. Baik, disilakan Ibu Sofia Hani. Oh, baik, dari Bapak Sujianto rupanya. Disilakan Pak. Terima kasih. Jadi stunting itu bisa dicegah sehingga peran serta kita bagaimana kita bisa mencegah stunting. Karena stunting itu bukan suatu penyakit. Memang salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi yang kronis dan penyakit yang menaun. Itulah yang harus kita cermati di situ. Nah, bagaimana tadi sampaikan terkait dengan pencegahannya. Yang pertama, kita harus tahu bahwa anak itu harus dievaluasi atau harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan berarti fisiknya, apakah dia tinggi badannya sesuai dengan standar. Perkembangannya adalah terkait dengan intelektualnya, apakah anak itu sudah bisa apa. Nah, sesuai dengan standar itu sudah bisa kita pantau melalui penimbangan di posyandu. Nah, melalui penimbangan di posyandu itu sudah kita bisa lihat bahwa kondisi anak itu seperti apa. Nah, apabila anak itu berada di bawah, artinya berada di kondisi kurang gizi, maka di Kabupaten Tulungagung sekali lagi sudah terintegrasi. Di situ di TPK sudah dilakukan pendampingan. Diberikan pendampingan di mana pendampingan itu selain dari memberikan edukasi, fungsinya adalah memberikan rujukan, mengantar balita itu untuk ke puskesmas. Di situ dilakukan screening, dilakukan pemeriksaan terkait dengan apa penyebab utamanya dari anak kekurangan gizi. Itu sudah dilakukan pemeriksaan di situ oleh dokternya. Nah, di situ dilakukan treatment, diberikan makanan tambahan, pendamping ASI dan sebagainya. Apabila di puskesmas nanti perkembangannya tidak maksimal, maka anak ini akan dirujuk ke Rumah Sakit Dr. SK. Di sana menggunakan jalur khusus terkait dengan penanganan stunting. Di sana akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis, diperiksa tumbuh kembangnya dan diberikan susu formula khusus yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan anak itu. Sehingga apakah anak itu butuh formula yang untuk tinggi badan, apa untuk berat badan atau dua-duanya. Itu sudah ada formula yang sudah diteliti dan itu sesuai dengan ahli gizi. Itulah yang diberikan pada saat anak itu dilakukan pemeriksaan. Dan selanjutnya nanti bisa diteruskan. Pendamping keluarga juga akan melakukan pendampingan terkait dengan bagaimana evaluasinya. Dan jangan lupa setelah diberikan formula itu harus tetap dilakukan pemantauan. Pemantauannya di mana? Ya tetap di posyandu. Di posyandu nanti pada saat diberikan bagaimana pertumbuhannya dan perkembangannya. Insya Allah dengan berdasarkan ilmiah dan ini sudah dilakukan penanganan, ini bisa kita kejar agar bayi ini atau anak ini tidak lagi masuk dalam kategori anak stunting. Ini yang terkait dengan pencegahan dari stunting. Yang kedua terkait dengan pernikahan dini, ini memang peran dari keluarga. Peran dari keluarga ini sangat penting, bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak remaja, karena remaja ini perubahan dari anak-anak akan menjadi dewasa, sehingga secara fisik dia sudah gede, bahkan bapaknya kalah, tetapi secara psikologis, secara
secara pemikiran dia masih anak-anak, belum seperti orang dewasa, sehingga peran dari keluarga itu sangat dibutuhkan. Terkait dengan itu juga peran dari tokoh-tokoh agama, di mana pemberian petuah-petuah, pemberian informasi edukasi terkait dengan bagaimana menghindari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak diinginkan itu akan lebih masuk. Selain itu juga di sekolah. Mungkin itu Mbak Devi. Baik, ini pesan kepada orang tua yang ada di rumah dan yang hadir di sini tentunya. Mari kita pandu anak-anak remaja kita dengan memberikan informasi yang tepat agar tidak salah langkah, khususnya dalam kesehatan reproduksinya, agar kita semua bisa mencegah terjadinya stunting di Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada ketiga narasumber kita yang sudah memberikan pemahaman yang luar biasa kepada kita semua. Melaku-melaku nang Tulungagung, tuku roti karo belimbing. Ayo masyarakat Tulungagung, bareng Pak Nur Hadi kita cegah stunting. Saya Devi Putri beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.